Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Aditya Pratama dari kelas H2 NPM 10120854. Di sini saya akan membuat video tentang evaluasi akhir semester untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah logistik. Kali ini saya akan dan sudah menganalisis suatu perusahaan di daerah Cipatat, yaitu perusahaannya Bakso Goreng atau Basreng. Di sini saya akan menggunakan metode balance scorecard untuk menganalisis kemajuan usaha perusahaan itu. Tahap perkembangannya, balance scorecard telah mengalami revolusi yang demikian cepat. Tidak lagi sebagai alat pengukur kinerja perusahaan, tetapi telah menjelma menjadi alat yang digunakan sebagai alat pelipat ganda kinerja keuangan. Financial Modeling Performance. Pendekatan balance scorecard dalam melipat gandakan kinerja keuangan perusahaan tidak hanya berfokus pada aspek finansial saja, tetapi pada aspek non-finansial, yaitu financial customers, proses bisnis atau intern, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan perusahaan melipat 3 faktor utama, yaitu orang, sistem, dan prosedur organisasi yang berperan dalam pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Tujuan di dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah menyediakan infrastruktur untuk mencapai tujuan dari ketiga perspektif balance scorecard lainnya, dan merupakan pendorong untuk mencapai hasil yang baik sekaligus mendorong perusahaan menjadi learning organization dan memicu pertumbuhannya. Dalam zaman globalisasi perdagangan seperti sekarang ini, peranan sektor swasta mengalami peningkatan. Berbagai negara berkembang secara paralel maupun sebagai bagian dari perubahan ini. Munculnya sektor usaha kecil menengah atau UKM merupakan bagian yang signifikan dalam pengembangan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Saat ini, masyarakat ekonomi ASEAN atau MIA sudah di depan mata. Hal itu tentu memiliki dampak sendiri bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Pasalnya, mereka harus bersaing dengan pelaku-pelaku usaha dari negara-negara lain di ASEAN. Banyak barang impor yang masuk dengan harga lebih murah, dan persaingan antar masyarakat Asia semakin ketat dalam dunia pekerjaan. Apabila kalah bersaing, maka akan menyebabkan pengangguran yang merajalela. Banyaknya franchise dari luar yang masuk ke Indonesia menyebabkan banyak UKM yang gulung tikar. Usaha kecil menengah tidak pernah lepas dari berbagai kendala. Banyak kendala yang harus dihadapi dan dipecahkan khusus usaha menengah. Usaha kecil biasanya mengalami berbagai kendala dasar yang segera harus diselesaikan. Usaha-usaha kecil ini biasanya menghadapi kesulitan atau kendala seperti sistem permodalan yang harus diselesaikan, sistem pengelolaan, kualitas sumber daya, dan kondisi persaingan. Hal yang paling dasar yang menjadi kendala atau hambatan dalam menjalankan usaha kecil menengah adalah permodalan. Umumnya, usaha kecil memiliki keterbatasan pendanaan sehingga produktivitasnya tidak dapat maksimal. Masalah berikutnya yang biasa dihadapi adalah mengenai sistem pengelolaan. Masalah yang satu ini
berkaitan dengan kemampuan dua sumber daya manusia yang ada. Kebanyakan usaha kecil dijalankan dengan manajemen yang kurang baik dan kurang profesional. Hal berikutnya yang sering menjadi kendala adalah mengenai kerasnya persaingan usaha. Sebagai usaha kecil tentu saja kemampuan UKM dalam bersaing masih sangat kecil. Dalam sebuah perusahaan pasti menginginkan sistem kinerja manajemennya berjalan dengan baik untuk mencapai hasil yang maksimal. Untuk itu, diperlukan sistem pengukuran kinerja yang baik untuk melihat apakah kinerja manajemen telah maksimal atau ada hambatan pada setiap lini perusahaan. Salah satu metode untuk mengatasi masalah ini adalah balance scorecard. Balance scorecard adalah suatu kerangka kerja baru untuk mengintegrasikan berbagai ukuran yang diturunkan dari strategi 10 perusahaan. Selain ukuran kinerja finansial masa lalu, balance scorecard juga memperkenalkan pendorong kinerja finansial masa depan. Sistem pengukuran harus sesuai dengan tujuan organisasi, menggambarkan aktivitas-aktivitas kunci dari manajemen, dapat dimengerti para pegawai, mudah diukur dan dievaluasi, serta dapat digunakan untuk organisasi secara konsisten. Untuk pendorong kerja yang meliputi pelanggan, proses bisnis internal dan pembelajaran serta pertumbuhan diturunkan dari proses penerjemahan strategi perusahaan yang dilaksanakan secara eksplisit dan ketat ke dalam berbagai tujuan dan ukuran yang nyata. Tujuan dan ukuran strategis BISC dikomunikasikan ke seluruh organisasi, yaitu dengan memberi informasi kepada semua pekerja mengenai berbagai tujuan penting yang harus dicapai agar strategi organisasi tersebut dapat berhasil. Scorecard memberi dasar untuk mengkomunikasikan dan mendorong adanya dialog tentang strategi unit bisnis perusahaan untuk mendapatkan komitmen para eksekutif, korporasi, dan dewan direksi mengenai sasaran-sasaran finansial jangka panjang dan pendek, dan juga mengenai perumusan dan pelaksanaan strategi yang menghasilkan terobosan kinerja masa depan. Perencanaan dan proses manajemen penetapan sasaran memungkinkan perusahaan untuk mengukur hasil jangka panjang yang ingin dicapai, mengidentifikasi mekanisme dan mengusahakan sumber daya untuk mencapai hasil tersebut, serta menetapkan tonggak-tonggak jangka pendek bagi ukuran finansial dan non-finansial scorecard. Proses umpan balik merupakan proses menetapkan visi dan strategi, mengkomunikasikan dan mengaitkan visi dan strategi kepada semua anggota, serta menyelaraskan tindakan dan inisiatif perusahaan untuk mencapai tujuan strategis dan jika perlu membuat perubahan-perubahan mendasar terhadap strategi tersebut. Sedangkan proses pembelajaran strategis mendorong timbulnya proses penetapan visi dan strategis baru, di mana tujuan dalam berbagai perspektif ditinjau ulang, diperbarui dan diganti agar sesuai dengan pandangan terkini mengenai hasil strategi dan pendorong kinerja yang dibutuhkan untuk periode mendatang. Dengan proses pembelajaran strategis, di mana balance scorecard sebagai pusat sistem manajemen perusahaan tersebut akan dapat melaksanakan monitor terhadap apa yang dihasilkan perusahaan dalam jangka pendek dari 3 perspektif yang ada dalam BISC, yaitu pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran pertumbuhan yang akan dijadikan sebagai umpan balik dalam mengevaluasi strategi dari suatu kinerja. Perkenalan diri. Nama saya Dorian Hamdani, selaku yang kerja di sini dan yang kerja di sini. Ya. Saya warga asli di sini. Ya. Saya yang perlu ditanyakan. Itu
Dari kapan Pak usaha ini didirikannya? Dari kapan usahanya didirikan? Oh, usaha pabrik ini berdiri awal mulanya tahun 2017. 17. Enggak, kalau sekali produksi berapa banyak Pak? Kalau sekali produksi awal mulanya sedikit, paling cuma 5 juta. Seiring bertambahnya waktu, ya alhamdulillah sekarang sudah mencapai 6 ton per hari. Wow. Pak, omset dari usaha Bapak? Nah, Omset dari Bapak? Kira-kira berapa omsetnya? omsetnya kalau sekarang per bulannya sudah mencapai 50. 50. Kalau cara pembuatannya Pak? Cara pembuatannya Ya. ya di sini masih menggunakan manual. Oh, manual. Ya, menggunakan warga sekitar Ya. untuk pakai cetok. Oh iya. Cetakannya Oh, besar memakai api biasa. ya. Kenapa Bapak memilih untuk menjalankan usaha ini? Ya karena bisa dibilang gampang sih, gampang karena tidak terlalu memakan banyak bahan baku. Kira-kira Pak, berapa modal yang dibutuhkan Bapak gitu? Modal awalnya, Ya, modal awalnya. kalau modal awal sih yang paling mahal di mesin giling Oh, ya sekitar 50 50. lebihan. Oh iya. Bagaimana Bapak memasarkan produk Bapak? Memasarkannya Ya, memasarkannya. ya awal mulanya dari warung Oh, kecil, ya. mungkin seiring berjalannya waktu lama-lama banyak yang datang dari konsumen dari luar. Oh, Dan gitu. sekarang alhamdulillah bisa ya, mencapai ke daerah Cimahi, Cianjur, dan sekitarnya lah. Ya Pak. Kalau bahan-bahannya apa saja Pak? Kalau bahan baku di sini untuk pembuatan bakso basreng itu tepung aci kalau orang Aci. Sunda bilangnya. Ya, Aci cuma tidak satu merek. ya, Aci itu ada yang dari Jawa Ya. campur sama aci yang dari Lampung. Oh, Bahan baku untuk bumbunya ya pakai garam. ya. Dari sebulan berapa produk Pak? Ininya dibuatnya berapa kintal ton gitu? Apanya? Produksinya berapa ton? Dari per Nyampainya ya. Di sini kalau per hari itu dari per hari itu tidak tentu. Oh gitu. Cuman kebanyakannya 5 ton Oh bukan ton. per hari. Oh gitu. Ya. Pak, apakah usaha ini ada pesaing dan bagaimana cara menghadapinya gitu? Kalau Ya. persaingan ya udah yakin banyak Ya. persaingan. Ya. Ya, cuman ya kita bermainnya ya di lapangan. Oh iya. Bagaimana cara kita menghadapi perjalanan. Mungkin dari segi harga, Ya. dari segi kualitas yang pasti Kualitas. kita didahulukan kualitas. Ya. Apakah usaha Bapak mendapat pengaruh terhadap masyarakat sekitar? Pengaruh Pengaruh. sangat bisa menyerap warga sekitar Ya. yang awalnya tidak ada kegiatan, sekarang alhamdulillah bisa masuk ke sini. Bagaimana Pak cara promosiin produk Bapak? Cara mempromosikannya Ya, promosikannya. awalnya dari mulut ke mulut, Oh, gitu. cuman mungkin lama-kelamaan ya, Ya. di media juga, di sosmed juga. Suka dukanya apa Pak? Produksi. Kalau sukanya ya alhamdulillah bisa menyerap warga sekitar, Ya. bisa ada kegiatan di sini, ada buat tambahan, Ya. dan itu sukanya. Terus kalau dari dukanya ya namanya di pangan gitu Ya. kan, kadang turun kadang naik. Kalau lagi sepi-sepinya kita bisa libur dari sebulan itu 10 hari. Dukanya. Ya Pak, terima kasih Pak. Mohon maaf mengganggu waktu ya Pak. Ya. Alhamdulillah, penjelasan tentang balance scorecard untuk perusahaan basreng daerah Cipatat sudah selesai. Mohon maaf kesalahan dan kekurangan untuk penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.